Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di perkuliahan kurikulum pendidikan di materi pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum pendidikan dan bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi panduan dalam semua aktivitas kegiatan pendidikan. Jadi, kurikulum harus dipahami dengan baik oleh semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu kumpulan yang memegang peranan penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kurikulum juga merupakan panduan yang menjadi pedoman untuk seluruh aktivitas di dalam dunia pendidikan di semua satuan pendidikan. Kurikulum dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, dimensi kurikulum. Menurut Ibrahim, pada tahun 2010 membagi kurikulum dalam 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum substansi, yaitu kurikulum yang dirancang sebagai rencana proses belajar mengajar bagi siswa di sekolah atau sebagai pedoman dan panduan guna mencapai tujuan. Yang kedua, kurikulum sistem, yakni kurikulum merupakan sistem yang ada di sekolah, pendidikan, dan masyarakat. Kurikulum tersebut mencakup susunan yang ada di sekolah dan proses kerja dalam menyusun kurikulum, mengerjakan, memberi penilaian, dan memperbaiki. Dan yang ketiga adalah dimensi bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Kurikulum adalah hasil yang dikaji oleh ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Sedangkan menurut Hasan 2011, bahwa kurikulum memiliki 4 dimensi yang saling berhubungan antara dimensi satu dengan dimensi yang lainnya. Keempat dimensi tersebut yang terdiri dari yang pertama, kurikulum sebagai ide atau konsep, dan yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis yang merupakan wujud dari kurikulum sebagai konsep, dan yang ketiga, kurikulum sebagai proses yang merupakan penerapan kurikulum sebagai rencana tertulis. Dan yang terakhir, kurikulum merupakan hasil belajar yang merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Selanjutnya, karakteristik kurikulum. Arifin 2011 mengartikan bahwa dalam pendidikan tentang kurikulum dikenal beberapa konsep kurikulum, di mana konsep tersebut meliputi yang pertama, kurikulum ideal merupakan struktur yang berisi suatu yang baik dan diharapkan dapat dimuat dalam isi buku kurikulum. Yang kedua, kurikulum nyata, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang menjadi wujud nyata dari kurikulum yang telah direncanakan dan dimuat dalam isi buku kurikulum. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi, di mana merupakan proses kegiatan yang mempengaruhi siswa ketika sedang melakukan pembelajaran. Pengaruh ini mungkin dari guru, siswa, ataupun dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kurikulum dan pembelajaran terdiri dari dua istilah yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya terletak pada struktur atau tingkatannya. Selanjutnya, komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada tujuan kurikulum, di mana sebuah program yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini yang akan dijadikan acuan untuk semua kegiatan pendidikan yang dijalankan nantinya. Kurikulum sekolah dimuat tujuan pendidikan dan yang akan dan harus dicapai oleh sekolah atau pelaksana pendidikan tersebut. Yang kedua, isi
Isi program kurikulum merupakan hal yang diberikan kepada siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, organisasi kurikulum, yaitu susunan program-program kurikulum yang berupa panduan pengajaran dan proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu strategi kurikulum, merupakan suatu strategi pelaksanaan suatu pengajaran kurikulum di sekolah. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Yang pertama, penyesuaian, yang berarti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mengajarkan siswa agar memiliki sifat well adjust, adalah bias interaksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di sekitar. Yang kedua, integrasi, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan yang mampu memberi layanan terhadap perbedaan pada siswa-siswa yang ada. Yang ketiga, diferensiasi, di mana kurikulum adalah alat yang harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada perbedaan siswa-siswa. Dan yang terakhir yaitu pemilihan diagnostik, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih tingkat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang diminatnya. Selanjutnya, peranan kurikulum. Kurikulum pada pendidikan formal di dunia pendidikan memiliki tugas yang sangat penting dan dapat melihat hasil dari capaian tujuan pendidikan. Apabila dirinci, terdapat 3 peranan yang sangat penting. Yang pertama, peranan konservatif, di mana kurikulum adalah merupakan sarana dalam memberikan dan melestarikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dapat dihubungkan dengan masa kini. Hal yang dimaksud adalah siswa-siswa yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Yang kedua, peranan kreatif dalam mengembangkan sesuatu yang dapat diselesaikan dengan perkembangan yang akan terjadi sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat sekarang dan yang akan datang. Dan yang ketiga, peranan kritis, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat luas yang terus-menerus mengalami perubahan yang mewariskan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa yang perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia. Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbarui adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan dengan tuntunan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntunan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaruan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pembaruan kurikulum juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan sebagai buku teks, perangkat, teknologi, dan fasilitas yang ada. Dengan kurikulum yang relevan, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Dan yang terakhir, menyongsong perubahan global. Perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum antara lain, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum.
Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang ketiga, tuntunan global dan standar internasional. Tuntunan global dan standar internasional dalam dunia pendidikan juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Seiring dengan adopsi standar global, kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internasional. Yang keempat, konsultasi dan partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder seperti guru, orang tua, siswa, ahli pendidikan, dan pemerintah menjadi penting dalam merumuskan perubahan kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dapat dijadikan dengan acuan untuk perubahan. Selanjutnya, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun berganti-ganti. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah yang pertama, kurikulum yang pertama atau sering disebut kurikulum 1947. Rencana Pelajar 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Lanjut, setelah kurikulum 1947 dirubah ke kurikulum 1952 atau yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952, di mana melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Berlanjut setelah itu, ada Rencana Pendidikan 1964 atau disebut Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dari kurikulum ini berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 64 ini di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya, atau yang sering disebut ekstrakurikuler pada zaman sekarang. Berlanjut dari itu yaitu kurikulum 1968, di mana kurikulum ini memiliki ciri materi dengan jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada
kurikulum 68 ini pula sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMA atau kelas 11. Selanjutnya ada lagi kurikulum 1975, di mana kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau bisa disebut Repelita. Tahap pertama di mana di masa pemerintahan Orde Baru, kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 75 juga lebih merinci metode materi dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, sehingga memunculkan istilah suatu pelajaran rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Di tahun 84 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dari kurikulum 84 ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau bisa disingkat PSPB. Berlanjut dari itu, selanjutnya ada kurikulum 94 dan suplemen 99. Pada kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 75 dan kurikulum 84. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu terjadi perubahan singkatan dari nama SMP menjadi SLTP serta SMA menjadi SMU. Mata pelajaran PSBB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Selanjutnya ada lagi kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 atau sering disebut kurikulum KBK. Setelah 10 tahun kurikulum 94 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberikan kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam menentukan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga belajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2004 atau sering disingkat kurikulum KTSP. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik masing-masing daerah. Dan yang ke-10 ada lagi kurikulum 2013 atau sering disebut kurikulum K13. Kurikulum ini diterapkan pemerintah menggantikan kurikulum KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 ini adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif,
dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek dalam penilaian K13 ini, di antaranya aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan yang terakhir yang kita jalankan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2002 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep yang menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Demikian tadi tentang kurikulum yang berkembang di Indonesia, yang dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia ini merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntunan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.